Ya puji Tuhan, shalom semuanya. Apa kabarnya pada minggu ini? Semuanya luar biasa, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ajak seluruh keluargamu kita sembah nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. sama-sama berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita yakin bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami.
pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, Tak terukur panjang setia, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada, siang hari ini kita kembali berjumpa dan kita kembali menata hati kita untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu di hari Jumat Agung kita sudah menikmati anugerah Tuhan, memperingati korban Kristus, lalu minggunya kita juga beribadah dalam ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kita akan lanjutkan satu tema yang sudah kita canangkan, yaitu because of love, saudara-saudara ya. Sebab semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh hidup sampai hari ini. Dan pada perjumpaan ini, saudara, saya akan memberikan satu judul, yaitu mengapa Tuhan Yesus mengasihi kita manusia. Sebab itu mari kita bangkit berdiri terlebih dahulu, kita akan berdoa, kita menyerahkan pemberitaan firman ini supaya semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh ramasyaralamaralama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam beberapa menit ke depan ini. Kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi setiap kami. Biarlah Engkau berkati setiap kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan biar dalam pengurapan Tuhan sendiri. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Maka firman ini benar-benar mengubah setiap yang mendengarkan. Yang sakit disembuhkan. Yang miskin diberkati. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap ada mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin, puji Tuhan. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihiku, mengasihi kita semuanya? Saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Matius 9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Perikopnya berjudul belas kasihan Kristus atau belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat yang ke-35, saudara simak baik-baik. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat ke-37 kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu mengerjakan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan. Nah, sesuai dengan judulnya adalah mengapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, dulu saya suka bercanda, apakah Tuhan itu kurang kerjaan? Sehingga Tuhan itu meninggalkan surga, ya, dan datang ke dunia yang fana ini mencari kita orang-orang berdosa. Saudara, kalau saudara lihat sebetulnya bukan itu, ya. Tetapi karena Alkitab berkata begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, ya, termasuk saya dan saudara adalah isi dunia ini, ya. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman yang sudah menjadi daging, menjadi manusia itu, ya. Dan dikatakan barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mau beroleh hidup yang kekal, lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, secara sifat utama daripada Tuhan, nanti kita akan kembali ke pembahasan ini, ya. Yaitu adalah Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita, ya. Nah, kalau tadi dikatakan Yesus berkeliling dari kota, dari desa ke desa, yang mengajar di dalam rumah-rumah ibadat, dikatakan dia memberitakan Injil kerajaan surga. Injil kerajaan surga itu
bicara tentang kelepasan. Injil kerajaan surga itu bicara tentang pemulihan. Injil kerajaan surga itu bicara tentang restitusi, bicara tentang pengampunan, bicara tentang yang percaya pasti masuk surga, bicara tentang walaupun Anda masih di dunia, tetapi hidupmu ada dalam kendali Tuhan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, itu berita tentang yang Yesus kerjakan. Karena itu dia melenyapkan segala macam penyakit dan kelemahan. Ya, mungkin ada yang mendengar khotbah saya hari ini. Anda sedang tergeletak di rumah sakit, terkena virus COVID-19. Tidak usah khawatir. Memang itu sebuah proses. Bukan Anda sedang berdosa. Karena ini pandemi melanda seluruh dunia, saudara-saudara ya. Tetapi dengar, ada berita sukacita. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus melihat Anda, Tuhan Yesus mengerti Anda, Dia mengasihi kita semuanya, Dia memberitakan Injil kerajaan Allah, Dia membawa kesembuhan bagi saudara dan saya semuanya. Bukan hanya itu, saudara, bahkan kelemahan-kelemahan kita, dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita mau bertobat, bertekuk lutut dan menyembah Tuhan, tidak mengulangi dosa dan pelanggaran kita, saya percaya Dia ampuni. Merah seperti kirmisi dosa pelanggaran kita. Dia akan ampuni. Sehingga dosa kita tidak ada lagi. Kita menjadi putih, suci, kudus. Seperti bulu domba. Seperti salju kata Alkitab. Puji Tuhan. Nah, ini sifat Tuhan itu berbelas kasihan. Saudara-saudara, lalu Tuhan juga mengampuni. Tadi dikatakan ya. Saudara-saudara, Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Ya, dan yang luar biasa adalah Dia rindu menjadi Bapa bagi kita anak-anaknya. Ini berita sukacita. Ini berita kasih ilahi, because of love, ya. Kenapa Tuhan mencintai kita? Sebab Tuhan mau menjadi Bapa bagi kita dan Dia mau kita menjadi anak-anaknya Bapa. Oh, saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kehormatan terbesar dalam kehidupan kita ini ketika kita diangkat Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Yang mau diangkat Tuhan, yang mau memiliki anugerah Tuhan, ahli waris kerajaan surga, lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Nah, kita tadi melihat Yesus sedang berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia mengajar, saudara-saudara ya. Nah, mengapa Dia itu mencari kita? Mengapa Tuhan itu menjadi manusia? Mengapa Tuhan itu peduli dengan manusia? Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49, ayat yang ke-15, Alkitab berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun perempuan itu melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudara, ini alasan yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita? Karena alasan yang pertamanya adalah sebab saya dan saudara adalah ciptaannya, ciptaan Tuhan yang sempurna. Katakan sama-sama, aku adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi saudara jangan ada yang rendah diri. Ambil cermin lalu saudara berkata, oh jelek mukanya, hitam, ya tidak seperti orang kota. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat wajahmu, Tuhan tidak melihat rupamu, tetapi Tuhan menilik kedalaman hatimu. Apakah engkau mau percaya kepada Tuhan? Apakah engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara menjadi ciptaan Tuhan yang sempurna. Tubuhmu, jiwamu, rohmu ada dalam kesempurnaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Ini alasan yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita manusia? Karena Tuhan mau kita
menjadi ciptaannya. Sebab Dia yang bikin kita. Dan kita ini bikinan Tuhan yang sempurna. Saudara, kalau saudara bikinan Tuhan, ciptaan Tuhan, maka Tuhan akan menciptakan secara detail, secara sempurna, luar biasa. Kalau saudara pernah belajar ya di dunia kedokteran barangkali, para dokter, para perawat ya, yang mungkin dulu pernah belajar tentang anatomi. Anatomi dibagi menjadi dua, anatomi fisiologi dan anatomi patologi. Saudara ya, patologi itu berasal dari kata patogen. Patogen itu ya tidak normal, sakit. Saudara ya. Nah, pada waktu Anda belajar tentang anatomi, saudara akan, oh haleluya, di situ penuh dengan keajaiban Tuhan. Salah satu contoh saja jantung. Ya, Tuhan menciptakan jantung ini hanya dari ya sepertinya daging yang kalau kita melihat tidak ada gunanya. Saudara kalau lihat jantung sapi, maaf ya, yang dijual di pasar gitu, lalu saudara belah menjadi dua gitu, sepertinya hanya biasa. Saudara, tetapi betul-betul bukan biasa sesungguhnya, tetapi sangat luar biasa. Sebab di sana ada banyak simpul-simpul listrik, simpul-simpul saraf ya yang mengirim ya sinyal-sinyal listrik ya, itu namanya AV node dan FA node. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya jantung kita ini bisa berdetak ya, bisa berdegup seperti ini. Itu karena adanya apa? Karena adanya listrik di dalam kehidupan, terutama ada yang ada di dalam jantung, saudara. Ini anugerah Tuhan. Kenapa paru-paru bisa kembang kempis? Kenapa jantung bisa berdetak? Kenapa mata bisa kedip-kedip? Kenapa tangan bisa bergerak? Saudara, semuanya dikendalikan oleh syaraf-syaraf, saudara-saudara ya, yang Tuhan ciptakan. Kalau saudara merenungi hidupmu saja, ya, satu anatomi tubuhmu saja, maka saudara akan menjadi orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kejadian kita ini sungguh amat sangat ajaib. Saudara-saudara, apakah pernah saudara berpikir bagaimana otak kita bisa berpikir? Saya ulangi, apakah saudara pernah berpikir bagaimana atau bagaimana caranya, prosesnya otak kita ini bisa berpikir? Saya yakin sampai hari ini belum ada sebuah teori yang bisa menjelaskan bagaimana otak bisa berpikir. Itu membuktikan bahwa Tuhan menciptakan saya dan saudara itu luar biasa sebagai ciptaan yang sempurna. Katakan sama-sama, yang sempurna. Maka itu saudara jangan rendah diri, ya, rendah hati boleh, ya, tapi tidak boleh rendah diri. Ya, saudara-saudara, ketika Anda tidak rendah diri, Anda banyak belajar, Anda banyak bergaul dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan menjadi milik kita. Ya, Tuhan lakukan sebab karena cinta. Pada waktu kita meresponi cintanya Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Yang kedua, alasan apa Tuhan mengasihi kita? Alasan apa Tuhan menyayangi kita? Ya, saya catat di sini supaya manusia mengenal penciptanya. Ya. Kalau tadi supaya kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna. Dan yang kedua, supaya ciptaan ini mengerti dan mengenal akan penciptanya. Di rumah saya ada anjing, saudara. Dulu juga ada kucing, ya. Tapi kucingnya nggak tahu tiba-tiba tidak ada, ya, hilang alias minggat. Tinggal seekor anjing, saudara. Anjing ini sangat baik kepada saya karena saya tuannya, ya. Dan ketika saya kasih makan, saudara, dia nurut dengan saya. Bahkan saya sering lari-lari pagi, dia mengikuti saya, saudara. Tapi saya yakin dan saya percaya dia tidak berkata bahwa saya penciptanya dia. Mungkin di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam intuisinya dia hanya berkata bahwa oh ini juraganku, ini majikanku yang suka memberikan aku makanan. Cukup sampai di situ. Ya, walaupun ada sebuah cerita kesetiaan anjing itu sangat luar biasa kepada majikannya. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar seperti itu. Tapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena Tuhan itu pencipta bagi kita. Kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan, ya, pasal 1 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan pribadinya Allah. Ya, artinya kita harus mengenal
dengan pencipta kita. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 ya, tadi sudah saya katakan segambar. Ya, kalau kita segambar, maka kita seharusnya merupakan satu pribadi yang memiliki kodrat seperti Tuhan, yaitu apa? Seharusnya. Saudara, kalau saya berpikir, seandainya manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka manusia itu hebat. Umurnya bisa panjang, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dia nggak usah capek, cukup di Taman Eden, di Taman Firdaus, menikmati semua yang Tuhan berikan kepada manusia. Saudara, luar biasa. Manusia dalam keadaan seperti itu, Adam dan Hawa, dia tidak kenal sama penciptanya. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar supaya kita mengenal Tuhan. Ya, kalau kita mengenal Tuhan itu bukan hanya seperti hamba dan tuan, seperti seperti anjing tadi dengan saya. Saudara, kalau hanya itu, saudara, maka kehidupan kita ya hanya sampai di situ. Kita tidak akan menjadi ahli waris kerajaan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 ya, tadi di situ dikatakan bahwa hamba itu pekerjaannya hanya melakukan tugas daripada apa yang tuannya perintahkan, tidak lebih daripada itu. Saudara, tapi saya mau dan Tuhan mau juga supaya kita tidak hanya menjadi seorang hamba. Kita naik ya, kita menjadi seorang sahabat, bukan lagi hamba ya. Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku memanggil kamu sahabat. Ya, sebab apa yang aku dapatkan dari Bapakku akan kuberitahukan kepadamu. Nah, sahabat itu selalu diberitahu. Ya, tapi bukan hanya berhenti pada sahabat, karena itu belum cukup. Itu belum kita bisa mengenal Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, saudara ya. Lebih daripada itu, perhatikan, ya, Tuhan mau kita naik lagi menjadi tunangan. Katakan sama-sama tunangan. Oh haleluya. Tunangan itu seperti orang yang sudah melampaui masa-masa pacaran, ya, lalu menentukan hari pernikahan, ya, dipertunangkan. Oh dahsyat. Saudara, sudah mulai ya dari pihak orang tua laki, orang tua perempuan saling bertemu, ya, acara tingcing, acara lamaran. Luar biasa. Jadi tunangan. Seperti Yusuf dan Maria, ya, ayah dan ibu Tuhan Yesus Kristus. Saudara masih ingat itu, ya? Lalu bukan hanya seperti itu, tunangan selesai, bukan, ya? Tetapi selanjutnya kita siap menjadi mempelai Kristus. Katakan sama-sama, aku siap menjadi mempelai Kristus. Oh puji Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau, ya. Ketika kita mengerti untuk apa Tuhan Yesus datang, untuk apa dia mengasihi kita. Supaya apa? Seperti Alkitab berkata, supaya di mana aku berada di situ pun kamu juga berada. Amin. Saudara, jadi aku pergi kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Sebab kita sudah dipertunangkan. Dan pada akhirnya nanti, saudara, kita menjadi mempelai Kristus. Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kalau saudara dan saya sudah sadar kita menjadi mempelai Kristus, maka apa yang terjadi? Milik Tuhan, milik kita, milik kita, milik Tuhan. Jadi tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, untuk apa Tuhan datang, Yesus datang mengasihi kita? Ya, ayat yang ke-35 dan ke-36 dari Injil Matius pasal yang ke-9. Ya. Saya bacakan di sini, saudara, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota yang tadi kita sudah baca, ya. Ke semua kota dan desa ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Oh haleluya, saudara, dahsyat. Yang ketiga ini, kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita? Alasannya adalah karena Tuhan itu punya belas kasihan kepada kita. Saudara, belas kasihan itu bicara hati nurani. Belas kasihan itu bicara tidak mementingkan diri sendiri.
Belas kasihan itu bicara kadang-kadang melupakan apa yang dia harus pakai, dan yang harus dia pakai itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu belas kasihan. Belas kasihan itu bicara tentang hati nurani yang paling dalam, saudara ya. Maka itu Alkitab berkata, dalam kemanusiawiannya Tuhan, ya menjadi manusia, Alkitab ngomong, dia mengosongkan dirinya. Ya, sama seperti kita menjadi manusia. Dalam keilahiannya, dia mengosongkan dirinya, perhatikan. Itu bentuk pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya suka membayangkan seperti ini ya. Misalnya saya ini ahli obat gitu misalnya, ahli farmasi gitu misalnya. Lalu ada orang datang kepada saya, Pak Pendeta Paulus, saya mau obat yang paling hebat, obat untuk meredakan darah tinggi. Ya, saya hanya mikir kalau saya korelasikan kepada cerita Alkitab tadi. Saya tahu obatnya apa, saya ngerti isinya apa, saya tahu drug of choice-nya, saya ngerti waktu bekerja obat ini, farmakokinetiknya, farmakologinya, saya ngerti semuanya. Bahkan farmakodinamiknya saya tahu. Apakah ada pengaruh buat jantung atau tidak? Saya paham. Tapi waktu ada orang datang kepada saya membodohkan diri saya dan saya berkata, maaf ya, saya lebih baik Anda datang kepada orang yang lebih daripada saya. Ya, karena saya kurang dalam hal ini, saya kurang mengerti benar-benar. Ya, saya mengibaratkan seperti itu, walaupun saya tahu, tetapi saya tidak tahu, tidak mau tahu, bukan tidak mau tahu karena saya sombong, saudara ya, tapi mengosongkan ketahuan saya menjadi ketidaktahuan saya. Perhatikan, ini hal yang sangat sukar. Biasanya yang terjadi, manusia hidup di muka bumi ini ya tidak tahu tapi pura-pura tahu. Ya, tidak bisa tapi pura-pura bisa. Jadi artinya sok gitu ya. Biasanya orang yang hidup ini ya, termasuk saya kadang-kadang sok gitu. Tetapi Yesus dalam kemanusiawiannya, dalam keilahiannya menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya. Perhatikan. Ya, ini satu ilmu yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Ini yang poin yang ketiga ini. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa mengasihi kita apa adanya. Katakan sama-sama, apa adanya. Haleluya ya. Jadi makanya tadi saya bilang, saudara-saudara, Tuhan itu tidak melihat wajah kita, tidak melihat apakah Anda di desa, apakah Anda di kota, apakah Anda miskin, apakah Anda kaya. Bukan persoalan bagi Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati. Kenapa dia melihat hati? Saudara-saudara ya, karena Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Puji Tuhan. Maka itu saudara-saudara ya, mari terus kita akan bersukacita mengucap syukur. Ya, bahkan ayat yang ke-36 dari Injil Matius pasal yang ke-9 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Oh haleluya. Kenapa belas kasihan? Sebab melihat begitu banyak orang itu yang lelah, ya, terlantar, kata Alkitab, seperti domba yang tidak digembalakan, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Dia datang. Makanya ayat ke-35, dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan memiliki tujuan hidup. Itu yang saya sampaikan melalui renungan kita di siang hari ini. Saya mau seperti Tuhan mau, ya. Saya balik, ya, saudara-saudara ya. Tuhan rindu, saya hanya mengikuti Tuhan, juga rindu melihat kita semuanya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita ingat, ya, kenapa Tuhan datang, kenapa Yesus mengasihi kita. Dalam rangkaian tema besar untuk bulan April ini adalah because of love. Ya, kenapa Tuhan mengasihi kita? Yang pertama tadi, supaya
kita mengenal, ya, supaya kita mengerti pencipta kita dan kita ini adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan sempurna. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya apa? Saudara-saudara, kita mengerti bahwa Allah itu sesungguhnya berbelas kasihan kepada kita. Mari, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami letih lesu dan beban berat. Sekarang kepada yang sakit saya minta bangkit berdiri, kepada yang sakit saja. Haleluya. Taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Kalau ada sakit jantung, taruh tangan kirimu ya di dada, lalu tempelkan tangan kananmu di layar televisi atau di gadgetmu atau di handphone saudara atau di laptopmu. Saya akan berdoa buat Anda. Yesus datang, ya, Yesus memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan Yesus datang kepada saudara. Saya hanya hamba, saya hanya alat, tetapi secara spirit Tuhan datang di hadapan Anda. Saya berdoa dalam nama Yesus, siapapun engkau yang mengalami sakit penyakit, yang menaruh tangan kirinya di tempat yang sakit dan menumpangkan tangan kanannya di gadget, hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, apapun sakitmu sembuh dalam nama Yesus. Sakit jantung sembuh, sakit diabetes sembuh, darah tinggi sembuh dalam nama Yesus. Bahkan kanker sekalipun rontok sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ilahi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mungkin ada di antaramu yang hari-hari ini bergumul dalam ekonomi. Ada banyak utang. Peristiwa COVID-19 ini meluluh lantakkan ya ekonomimu. Mari bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yang bergumul dalam ekonomi, saya mau berdoa. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, kedua tangan yang terangkat tinggi di hadapanmu. Engkau hadir hari ini. Walaupun secara virtual, tetapi tanganmu menjangkau mereka. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang mengalami kebangkrutan, mereka yang mengalami pergumulan, bahkan utang piutang begitu amat sangat banyak dan melilit kehidupan mereka. Demi nama Yesus, Tuhan Yesus datang berkeliling dari kota ke desa, mengajar dan melenyapkan sakit penyakit, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, segala yang buruk dienyahkan oleh Tuhan dan terima berkat yang melimpah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus, Tuhan merestitusi, Tuhan menyempurnakan, mengembalikan segala berkat-berkat ekonomimu yang hilang di masa pandemi ini. Segala utang piutang, Tuhan berikan hikmat supaya Anda bisa menyelesaikan dengan cara ajaib. Dalam nama Yesus terjadi atas hidupmu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin juga kurang damai sejahtera dalam keluarga. Berkati mereka semuanya. Jadikan air menjadi anggur yang dahsyat, yang luar biasa. Supaya dunia ini mengerti, Engkau datang melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Sebab Tuhan Yesus datang mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bisa melihat layar kaca Anda. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk berdoa sebelum kami memberikan persembahan. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan sekarang kami ingin memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi siang hari Tuhan, di mana boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya semua karena penyertaan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak Gembala kami,
di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, rumah tangganya, istri beserta anak-anaknya Engkau berkati semua. Bahkan kesehatannya Tuhan juga berkati, dan juga setiap kebutuhannya Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja satelit baik di Bandung, di Bogor, dan juga di kota. Juga AS Ministry Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, setiap gembala pelaksana dan juga semua jemaat-jemaatnya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, seperti Engkau juga memberkati kami yang melayani saat ini Tuhan di tempat ini. Engkau berkati tim musik pujian, WL Singer, semua yang mengambil bagian pada siang hari ini. Engkau juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan semua jemaat-jemaat IHK Palem dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Tuhan Kau berkati mereka, Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia, pemimpin kami Tuhan, presiden kami Engkau berkati. Bahkan Tuhan kami juga berdoa untuk tim medis Tuhan, para dokter, para perawat yang saat ini mereka sedang Tuhan ada di garda terdepan untuk bertugas Tuhan merawat setiap pasien-pasien COVID. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, beri kesehatan yang ekstra kepada mereka semua Tuhan di dalam menjalankan tugas. Sehingga Tuhan kami percaya Engkau turun tangan juga menolong, membantu kami Tuhan, bangsa kami, sehingga virus ini cepat berlalu dari bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk ibadah kami Tuhan yang saat ini juga masih online Tuhan. Kiranya Tuhan tetap ada bersama dengan kami, menolong kami Tuhan, menyertai setiap ibadah kami, sehingga yang menonton di rumah Tuhan mereka juga boleh mendapat lawatan, mendapat jamahan daripada Engkau Tuhan. Tuhan berkati rencana kami juga Tuhan untuk ibadah offline kembali Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin semuanya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga Tuhan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, lindungi kami, jagai kami sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari semua kita angkat tangan dan kita memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kata-kata iman yang kami ucapkan itu terjadi dalam hidup kami. Hidup kami di bumi seperti di surga terpelihara dengan sempurna. Dan sebelum kami pulang juga Tuhan, kami akan menerima doa berkat daripada hamba-Nya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, mari angkat kedua tanganmu, mari tengadahkan wajahmu, mari kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, engkau adalah biji mata Tuhan. Mari terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing, menuntun, mengangkat kita semua jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan Tuhan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik dan anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati sama-sama dengan saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam IHK. God bless.